Halo, apa kabar anak-anak? Kita akan memulai pembelajaran kita dengan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Di dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia ada dua pengakuan, yaitu pengakuan kedaulatan secara de facto dan juga pengakuan secara de jure. De facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Ini ada dua sifatnya, yaitu bersifat tetap dan juga bersifat sementara. Sementara, kedaulatan pengakuan secara de jure adalah pengakuan resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Ini juga ada dua, pengakuan de jure bersifat tetap dan juga pengakuan de jure bersikap penuh. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan atau disebut dengan distribution of power. Jadi, pembagian kekuasaan oleh eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Negara Indonesia berdasarkan undang-undang menganut sistem pemerintahan presidensial. Artinya bahwa presiden sebagai kekuasaan eksekutif yang terpisah dari kekuasaan legislatif, yaitu MPR DPR. Jadi sistem pemerintahan Indonesia itu dipimpin oleh presiden yang dipilih langsung melalui pemilihan umum. Nah, bagaimana dengan teori kedaulatan? Ada 5 teori kedaulatan. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori ini dalam sejarah mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan, sebab asal segala sesuatu yang disebut dengan causa prima. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Jadi teori kedaulatan ini berkembang dari Tuhan menjadi teori kedaulatan raja. Raja dianggap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Dan yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Ya, teori ini merupakan kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Dan yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintahnya, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Teori ini menyatakan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat. Ciri-cirinya adalah kekuasaan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini sesuai dengan ajaran demokrasi. Sifat hakikat negara yang pertama adalah sifat memaksa. Sifat memaksa itu adalah negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuasaan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati, sehingga ketertiban dapat dicapai dan juga anarki dapat dicegah. Yang kedua adalah sifat monopoli. Dalam hal ini adalah negara mempunyai hak tunggal untuk menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah sikap mencakup semua. Mencakup semua artinya bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.